dijadikan sejalan dengan pandangan dunia Al-Quran. Yang kedua, kesemuanya itu dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam mengidentifikasi dan menangani problem-problem yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, yaitu pemahaman tentang konteks kesejarahan Quran dan masa Al-Quran dapat menghindarkan kita dari praktek-praktek pemaksaan prakonsep dalam menafsirkannya. Dari materi yang saya paparkan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa menerangkan bahwa asbabun nuzul merupakan sebab dan akibat dari turunnya ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa pada masa itu. Dan tentunya ada faktor-faktor pendorong kenapa ayat itu turun. Apa alasannya mengapa ayat ini bisa turun? Tentu ada alasan-alasan tertentu. Makanya dengan itu kita perlu belajar tentang asbabun nuzul ini. Kemudian yang kedua yaitu adapun macam-macam asbabun nuzul, yaitu dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul itu. Ada yang bersifat sharih atau pasti, dan ada yang bersifat tidak pasti atau masih kemungkinan atau disebut tadi dengan muhtamilah. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat dan atau terbilangnya ayat untuk satu sebab. Sedangkan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam asbabun nuzul ini telah dikatakan oleh para ahli tafsir yang menyebutkan sebab-sebab yang beraneka ragam atas turunnya suatu ayat. Jika seperti ini keadaannya, maka yang menjadi patokan adalah ibarat yang menjadi patokannya, yaitu ibarat yang dikatakan oleh para mufassir tadi. Maka dari itu wajib bagi kita untuk memahami sebab-sebab ayat itu turun agar tidak salah dalam menafsirkannya. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat atau urgensi dari mempelajari asbabun nuzul, yaitu dengan menentukan hukum atau tafsir dengan sebab menurut orang yang berpendapat bahwa suatu ibarat dinyatakan berdasarkan kekhususannya. Maksudnya sesuatu yang ada itu harus ada alasannya. Mengapa? Contohnya seperti mengapa ayat ini bisa turun, apa yang diceritakan dengan ayat ini. Nah, dengan mengetahui asbabun nuzul itu, kita paham dengan ayat yang disampaikannya itu apa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.